Selamat malam saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Dalam Matius 11 ayat 28 Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Terpujilah Tuhan yang memelihara hidup kita, yang memberikan kelegaan atas segala beban hidup kita yang kita hadapi. Dan di malam ini setiap kita dapat kembali datang kepada Tuhan untuk berdoa di hadapannya. Mari kita tundukkan hati kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami datang dengan hati yang penuh syukur, dengan hati yang sungguh merindukan Engkau. Tuhan, waktu ini adalah waktu yang indah bagi kami. Ketika kami boleh membawa hati kami, diri kami sepenuhnya untuk datang di hadapan-Mu. Melalui doa-doa yang akan kami panjatkan, melalui pujian yang kami naikkan. Kiranya itu sungguh boleh mewakili hati kami, mewakili segenap kerinduan kami, dan juga berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami Bapa. Kami menyerahkan waktu persekutuan doa malam ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa memohon. Amin. Adakah setiap kita merindukan Tuhan di dalam hidup kita? Apakah kita seperti rusa yang haus dan merindukan aliran air? Datanglah kepada pribadi yang mengenal hati dan hidup kita. Mari bawa hati kita seperti rusa yang haus akan rindu aliran sungai Tuhan. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang yang gersang, bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
kasih-Mu. Saudara, mari kita bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Di tengah banyaknya kesulitan hidup, Allah selalu hadir. Pertolongan-pertolongannya tidak pernah terlambat. Kita mohon Allah menilik hati kita, menyingkapkan segala yang terselubung, sehingga tidak ada dosa yang menjadi penghalang atas doa-doa kita. Karena Dia yang mengenal kita sampai ke kedalaman hati kita, mau mengampuni segala dosa dan kelemahan kita. Mari kita naikkan syukur kita dan permohonan ampun kita di hadapan-Nya. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Setiap kali kami melihat kembali kehidupan kami, bagaimana Allah memelihara hidup kami sedemikian rupa. Sekalipun banyak kesulitan yang kami hadapi, tapi Tuhan, Engkau hadir di dalam hidup kami. Tak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami untuk berjalan sendiri. Dan Engkau tidak pernah membiarkan kami bergumul sendirian. Engkau mengulurkan tangan-Mu, Engkau menolong kami, Engkau menopang kami ketika kami lemah. Tuhan, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Bersyukur untuk setiap kecukupan yang Kau berikan. Bersyukur bahwa Tuhan, Engkau Allah yang Immanuel. Kami juga menyadari bahwa dalam menjalani hidup kami, begitu banyak kesalahan, kelemahan yang kami lakukan. Baik itu yang kami sengaja ataupun tidak sengaja. Namun Tuhan, Engkau Allah menilik hati kami, menyingkapkan segala sesuatu yang terselubung, sehingga tidak ada satu pun yang tertutup di hadapan Tuhan. Dan Engkau berkenan mengampuni segala kesalahan-kesalahan kami Tuhan. Engkau mau menyucikan kami. Engkau mentahirkan kami di hadapan Engkau. Sehingga Tuhan pada malam hari ini, saat kami menaikkan doa-doa kami, maka Tuhan tidak satu hal pun yang menghalangi doa kami untuk didengar oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap doa kami yang akan kami naikkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Begitu indahnya saat kita tinggal di dalam dekapan Allah. Saudara yang terkasih, kita menyadari bahwa beberapa waktu ini terjadi beberapa bencana di negara kita. Jatuhnya pesawat penumpang Sriwijaya Air, longsor di kota Sumedang, dan juga gempa di Kabupaten Majene, Sulawesi. Mari kita bersama berdoa agar setiap korban dapat ditemukan, khususnya yang masih dilakukan penyelamatan dan evakuasi. Kita berdoa agar korban-korban yang masih hidup di dalam longsor juga tetap di dalam gempa bumi juga tetap dapat bertahan. Kita berdoa untuk keluarga-keluarga korban agar mereka juga dikuatkan dan dihiburkan oleh Tuhan. Dan damai sejahtera Tuhan boleh tinggal di dalam hati mereka. Kita berdoa agar segenap bantuan dapat tersampaikan dengan baik dan pemerintah dapat menyelesaikan setiap hal yang diperlukan dengan tepat dan bijaksana. Mari kita bersama, kita buka suara, kita berdoa untuk hal ini. Tuhan, kami saat ini mengingat untuk
bangsa negara kami, di mana beberapa peristiwa yang memilukan terjadi belakangan ini. Mengingat jatuhnya pesawat Sriwijaya Air yang memakan puluhan korban Tuhan. Kami juga mengingat untuk longsor yang terjadi di Sumedang, untuk gempa yang terjadi di Majene, Sulawesi. Tuhan, Engkau melihat setiap daripada mereka yang saat ini di dalam duka, di dalam luka. Tuhan, belas kasih Tuhan kiranya boleh melingkupi mereka, boleh menolong mereka. Khususnya Tuhan, saat evakuasi saat ini masih dikerjakan, penyelamatan masih terus dikerjakan. Tuhan, Kau menolong untuk korban-korban yang masih hidup, yang ada di bawah reruntuhan gempa. Tuhan, berikan mereka kekuatan untuk bertahan dan berharap kepada Tuhan. Berdoa Tuhan untuk setiap kegiatan penyelamatan yang masih terus dikerjakan. Tuhan yang campur tangan. Berdoa untuk keluarga-keluarga korban. Tuhan, Kau berikan mereka kekuatan. Engkau hiburkan. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan boleh tinggal di dalam hati setiap mereka. Dan mereka tidak pernah putus asa menunggu pertolongan Tuhan. Kami juga boleh berdoa, menyerahkan Tuhan untuk pemerintah di dalam mengerjakan segala sesuatu berkaitan dengan penyelesaian daripada bencana-bencana ini. Tuhan, berikan hikmat, berikan bijaksana, baik itu dari pusat ataupun daerah, agar mereka boleh mengambil keputusan-keputusan yang penting, yang penuh kebijaksanaan untuk menolong setiap korban. Berdoa Tuhan, agar setiap bantuan boleh tersalurkan dengan baik, dan setiap kami yang boleh memberikan bantuan, kami boleh mengambil satu cara penyaluran yang tepat. Tuhan, tolonglah bangsa kami, tolonglah setiap daripada korban-korban bencana ini, dan juga gerakkan hati setiap kami untuk mengambil bagian dalam bantuan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita juga akan doakan untuk pendistribusian dan pelaksanaan dari vaksin COVID-19 yang sudah mulai dilakukan. Kita memohon Tuhan untuk campur tangan agar setiap vaksin yang digunakan dapat berfungsi dengan baik dan meningkatkan kekebalan atas virus COVID-19 sehingga mata rantai penyebarannya dapat dihentikan. Mari kita berdoa untuk hal ini. Tuhan, kami saat ini juga berdoa, bersyukur bahwa vaksin COVID-19 di negara kami sudah mulai didistribusikan dan dilaksanakan. Kami menyerahkan untuk pelaksanaan vaksin ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang boleh menolong agar dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga vaksin ini sungguh dapat berfungsi sebaik-baiknya untuk meningkatkan imunitas dari komunitas ini. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam pimpinan Tuhan, bagaimana pemerintah, pusat dan daerah juga boleh mengambil kebijaksanaan yang tepat di dalam pemberian vaksin ini. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap kendala yang ada, halangan yang ada, Tuhan menolong supaya ini dapat diselesaikan. Sungguh kami berdoa agar penyebaran daripada virus COVID-19 ini dapat terkendalikan dengan baik, sesuai dengan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun banyak hal yang menjadi kerinduan di dalam hidup kita, namun merindukan Tuhan Yesus menjadi kerinduan yang terdalam. Pujian di dalam KPPK 293 boleh menggambarkan kerinduan itu. Mari kita nyanyikan baitnya yang pertama. Hatiku merindukan Yesus. Hatiku merindukan Tuhan Yesus, hatiku merindukan Tuhanku. Meski ku tahu Tuhan di sisiku, namun ku
tetap rindu wajahnya. Ku merindukan Yesus, hatiku merindukan Tuhanku. Dekat padanya, mengasihi Dia, hatiku merindukan Tuhanku. Mari kita juga akan berdoa untuk pemerintahan kita. Kita berdoa untuk Presiden Jokowi dan jajarannya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana di dalam memimpin bangsa ini. Kita berdoa agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga semakin membaik, sehingga dukungan kepada pemerintah juga semakin baik adanya. Agar kemajuan bagi bangsa Indonesia semakin nyata dirasakan oleh masyarakat. Mari kita bersama-sama berdoa bagi pemerintahan ini. Bapa di surga, kami saat ini juga boleh menyerahkan untuk pemerintah yang saat ini ada di negara kami. Menyerahkan untuk Presiden Joko Widodo dan juga seluruh jajarannya. Kami mau berdoa, Tuhan memberikan mereka hati yang penuh hikmat dan bijaksana di dalam menjalankan roda pemerintahan. Sehingga Tuhan, mereka sungguh boleh membawa bangsa ini semakin baik dari waktu ke waktu. Ada kepercayaan masyarakat yang semakin baik terhadap pemerintah, sehingga boleh mendukung pemerintah di dalam melaksanakan keputusan-keputusan yang boleh mendatangkan kemajuan dan kemakmuran bagi masyarakat secara keseluruhan. Kami mau berdoa, Tuhan, Engkau yang boleh menolong pemerintahan ini, berbelas kasihan bagi bangsa negara kami, sehingga Tuhan, kasih Tuhan dilimpahkan, dan bangsa ini sungguh boleh melihat bagaimana Tuhan memimpin selangkah demi selangkah untuk menjadi bangsa yang semakin baik, bangsa yang semakin maju, bangsa yang sungguh akhirnya boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pemerintahan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa untuk kehidupan anak-anak Tuhan, khususnya mereka yang menjadi pekerja harian dan buruh kasar. Di masa ini tentunya banyak dari mereka yang kesulitan untuk mendapatkan penghasilan. Kiranya anugerah Tuhan tetap dilimpahkan kepada mereka sehingga dapat melalui masa-masa sulit ini dan mereka tetap teguh di dalam iman dan dipenuhi sukacita. Mari kita mendukung saudara-saudara kita di dalam doa. Bapa di surga, kami saat ini juga boleh berdoa untuk kehidupan daripada anak-anak Tuhan. Khususnya Tuhan, mereka yang saat ini tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Mereka yang bekerja sebagai pekerja harian, pekerja lepas, buruh kasar. Tentunya di saat ini mereka mengalami banyak kesulitan untuk mendapatkan nafkah hidup. Tuhan, Engkau yang terlebih tahu apa yang menjadi pergumulan hidup mereka. Apa yang sungguh-sungguh mereka butuhkan untuk mencukupkan kehidupan mereka. Tuhan, kiranya kemurahan dan belas kasihan Tuhan boleh dilimpahkan bagi anak-anak Tuhan. Mereka yang saat ini kesulitan di dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tuhan, Engkau buka jalan. Teguhkan hati mereka di tengah masa sulit ini agar mereka dapat melalui kesulitan yang mereka hadapi. Teguhkan iman mereka sekalipun Tuhan, mereka berada di tengah-tengah masa yang susah. Dan biarlah sukacita yang daripada Tuhan, damai sejahtera yang daripada Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup mereka, tidak pernah membiarkan mereka untuk meratapi kesulitan yang ada. Berkati Tuhan anak-anak-Mu sehingga mereka melihat tangan Tuhan yang boleh menggenggam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hatiku merindukan Tuhan Yesus, merindukan pertolongannya. Ku tahu Tuhan memimpin jalanku dan kasih-Nya tetap besertaku. KPPK 293 bait kedua.
Hatiku merindukan Tuhan Yesus, hatiku rindu pertolongannya. Ku tahu Tuhan memimpin jalanku, dan kasih-Nya tetap besertaku. Ku merindukan Yesus, hatiku merindukan Tuhanku. Dekat padanya, mengasihi Dia, hatiku merindukan Tuhanku. Mari kita juga mendukung beberapa saudara-saudari kita yang sedang sakit di dalam doa. Yang pertama, kita mengingat Ibu Ong Ching Hwe yang sakit stroke. Kemudian Ibu Ruter yang sedang lemah tubuh. Untuk adik Atalia yang masih menjalani terapi. Dan juga Ibu Lee Tio Chun, mama dari penginjil Lindawati yang sedang lemah tubuh. Ibu Lee Su Eng, mama dari Yenti Mei yang mengalami gula darah rendah. Dan jika masih ada nama-nama lain yang saudara ketahui, saudara boleh sebutkan di dalam doa saudara-saudari. Mari kita bersama-sama kita mendukung saudara-saudari kita yang dalam keadaan lemah tubuh ini di dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih, Bapa yang adalah tabib atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Allah yang menguasai hidup kami, Allah yang menguasai jiwa kami, Allah yang menguasai fisik kami sekalipun Tuhan, Engkau, tidak ada yang membatasi Engkau di dalam mencampuri hidup kami Tuhan. Oleh karena itu kami menyerahkan setiap daripada anak-anak Tuhan yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menciptakan kami sempurna adanya, maka tak terbatas kuasa Tuhan juga untuk memulihkan keadaan kami sesuai dengan cara Tuhan dan waktu Tuhan. Saat ini Tuhan kami mengingat Ibu Ong Ching Hwe. Dia yang saat ini masih dalam keadaan sakit stroke. Tuhan, Engkau perhatikan. Engkau teguhkan imannya, Engkau kuatkan dia, dan Engkau yang boleh menolong dia melewati hari-hari di mana dia harus menghadapi sakit stroke ini. Berdoa juga Tuhan untuk Ibu Ruter yang saat ini sedang lemah tubuh. Sekalipun fisiknya menurun, tapi kami berdoa biarlah imannya boleh terus diteguhkan di hadapan Tuhan. Dia terus boleh bersuka cita di hadapan-Mu. Dan kasih Tuhan yang Tuhan limpahkan sejak dia masih muda pun terus dia rasakan. Sehingga menguatkan dia di masa-masa usia emas ini. Berdoa juga untuk adik Atalia yang masih menjalani terapi di Jakarta. Tuhan Engkau juga boleh menolong supaya adik kami yang masih kecil ini boleh terus dipulihkan. Dari waktu ke waktu ada perkembangan dan kemajuan yang semakin baik. Dan kami juga boleh mengingat Ibu Lee Tio Chun yang mama dari penginjil Lindawati yang saat ini juga sedang lemah tubuh. Tuhan Engkau juga boleh menolong dia. Kami merindukan Tuhan ibu kami ini dengan penuh keberanian, dengan tanpa beban. Sungguh Tuhan, dia yang percaya kepada Engkau pun sungguh mengambil keputusan untuk benar-benar menjadi anak Tuhan. Menerima Engkau di dalam hidupnya. Kami berdoa, bila Tuhan yang boleh memulihkan jiwanya. Kami saat ini juga menyerahkan, berdoa untuk Ibu Lee Su Eng, mama dari Yenti Mei. Tuhan, ibu kami mengalami kadar gula rendah. Tuhan Engkau yang boleh menolong dia di dalam masa pemulihan. Tuhan juga berikan kekuatan sehingga dia boleh semakin kuat dari waktu ke waktu. Dan dia boleh memperoleh kembali kesehatannya sehingga dia beraktivitas dengan baik. Jika Tuhan di antara anak-anak Tuhan yang tidak kami sebutkan namanya, tapi daripada mereka ada yang sakit, ada yang saat ini butuh jamahan Tuhan, kiranya tangan Tuhan sungguh boleh menjamah mereka, memberikan kekuatan kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Sungguh iman mereka berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan di tengah sakit penyakit yang harus mereka hadapi. Kuatkan mereka Tuhan, tolong mereka. Bila mata mereka, mata iman mereka sungguh memandang kepada Engkau.
Ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Hatiku merindukan Yesus. Bait ketiga akan mengantar kita masuk dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh saudari Fenisia dengan tema merindukan Tuhan. Mungkinkah kau yang belum kenal Yesus, hidupmu belum ada bahagia. Terimalah Dia sebagai juru selamatmu dan dapatkanlah berkat limpahnya. Ku merindukan Yesus, hatiku merindukan Tuhanku. Dekat padanya, mengasihi Dia, hatiku merindukan Tuhanku. Kepada saudari Fenisia kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa datang menghadap Allah di dalam persekutuan doa. Kita bisa memuji Tuhan karena karyanya yang ajaib dalam kehidupan kita. Dan juga kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika pemberitaan firman Tuhan sedang dilangsungkan, mari kita bertanya dalam hati kita, Tuhan mau berbicara apa kepada saya? Tuhan mau berbicara apa kepada saya? Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami percaya ketika firman-Mu diberitakan, inilah momen di mana Tuhan mau berbicara kepada setiap kami. Untuk itu ya Bapa, berbicaralah kepada setiap kami, sebab kami siap untuk mendengarkan. Kiranya Allah Roh Kudus menerjemahkan firman Tuhan yang akan kami dengar ke dalam kehidupan kami sehari-hari, sesuai dengan konteks pergumulan yang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur 84 ayat 1-13. Kita akan dibantu secara audio visual melalui Alkitab suara dan juga ada teks dari Mazmur 84 ayat 1-13 ini. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anakmu pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Selah. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita pasti pernah mendengar atau melihat kata satu ini, rindu. Nah, Bapak Ibu Saudara tidak hanya mendengar atau melihat kata rindu, tetapi Bapak Ibu Saudara pasti pernah mengalami rindu itu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang bersekutu bersama di dalam persekutuan doa antara suami dan istri, senyum-senyum begitu ya, dan pernah nostalgia dan berkata seperti ini. Ma, Papa pernah rindu sama Mama. Apalagi waktu kita berhubungan jarak jauh. Kalau aku rindu, pasti aku menulis surat untukmu dan kirim lewat burung merpati untuk sampai ke tempatmu, supaya kamu bisa membaca suratku sebagai ungkapan kerinduanku kepadamu. Tidak hanya antara suami dan istri, tetapi juga antara orang tua pasti pernah merindukan anaknya. Biasanya orang tua dan anak terpisah ketika anak pergi merantau untuk kuliah ataupun bekerja di luar kota. Mungkin juga ada di antara Bapak Ibu Saudara di tempat ini yang memiliki anak, tetapi anaknya sedang tidak ada di kota Jambi. Pasti sangat merindukan kehadirannya. Bapak Ibu Saudara, kerinduan juga pasti dialami oleh kita yang punya sahabat yang sangat dekat sekali. Dari kecil sama-sama, teman main sama-sama. Tetapi harus berpisah karena sudah berkeluarga ataupun bekerja. Pasti kita sangat merindukan kehadirannya. Tapi syukur kepada Allah, kita mempunyai sarana di mana kita bisa mengatasi kerinduan kita. Yaitu melalui teknologi. Kita bisa video call melalui WhatsApp. Atau sekarang karena pandemi, kita banyak menggunakan aplikasi Zoom. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita merindukan seseorang, berarti kita sedang tidak ada bersama dengan orang tersebut. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengatasi rindu kita kepadanya? Kepada orang yang sangat spesial, yang berhasil menempati hati dan hidup kita. Pasti kita ingin bertemu dengan orang tersebut. Nah, Bapak Saudara, ketika kita bertemu, kerinduan kita pun dapat terobati. Demikian halnya dengan pemazmur. Dalam Mazmur 84, ia sangat merindukan akan kehadiran Tuhan. Ia rindu untuk berdiam di rumah Tuhan. Nah, ketika ia rindu berdiam di rumah Tuhan, berarti ia sedang merindukan akan Tuhan itu sendiri. Sebab Alkitab mencatat bahwa rumah Tuhan merupakan simbol dari kehadiran Tuhan. Sehingga pemazmur dalam Mazmur 84 ini sangat merindukan Tuhan. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, merindukan Tuhan. Bapak Saudara, sebelum kita memahami dan merenungkan dari Mazmur 84 ini, saya ajak kita semua untuk melihat sekilas mengenai kitab Mazmur itu. Supaya kita bisa mendapatkan makna dari Mazmur 84 ini dengan baik dan benar. Kitab Mazmur merupakan kumpulan syair, pujian, dan doa Ibrani kuno dalam konteks bangsa Israel. Kitab ini ditulis untuk mengungkapkan perasaan yang mendalam yang dialami oleh manusia kepada Allah. Karena manusia telah berelasi dan berhubungan dengan Allah. Sehingga manusia bebas mengungkapkan perasaannya kepada Allah. Sehingga Bapak Saudara, ketika kita membaca kitab Mazmur, kita akan menemukan bahasa-bahasa atau tulisan-tulisan yang sangat ekspresif, yang sangat dalam, emosi atau gairah yang sangat mendalam akan Tuhan. Dan secara garis besar, ekspresi dalam kitab Mazmur dibagi menjadi dua, yaitu pujian dan ratapan. Bapak Ibu Saudara, terlepas dari ini, inti dari pesan keseluruhan dari kitab Mazmur adalah memuji Tuhan. Nah, jika kita melihat makna dari kata Mazmur itu sendiri, kata Ibrani dari Mazmur yaitu Mizmor, yang memiliki makna nyanyian yang diiringi dengan alat musik petik. Kumpulan nyanyian di dalam Mazmur ini menyatakan bagian dari ibadah kepada Tuhan. Di mana ketika beribadah, Allah hadir di tengah umatnya. Dan umat Allah bisa mengekspresikan, bisa menyembah dan memuji akan kasih dan kebesaran Tuhan. Bapak Saudara, konsep memuji Tuhan dapat dilihat dari susunan 5 kitab Mazmur, di
di bagian akhir ya, pasal 146 sampai pasal 150. Di mana setiap syair di dalam pasal tersebut diawali dan diakhiri dengan haleluya, haleluya. Dalam bahasa Ibrani berarti halelu, memuji, dan ya berarti Yahweh, yaitu Tuhan. Jadi secara garis besar isi dan kesimpulan dari kitab Mazmur adalah memuji Tuhan. Meskipun harus melewati air mata atau ratapan, tetapi demikianlah umat Allah dipanggil untuk memuji Tuhan sebagai aspek dari ibadah dan penyembahan kepada Yahweh. Bapak Saudara, konsep pujian atau memuji Tuhan dalam kitab Mazmur juga dapat dilihat dari susunannya yang sangat unik. Nah, di dalam Alkitab LAI kita, susunan Mazmur dapat dibagi menjadi 5 buku atau jilid. Kalau LAI memberikan jilid ya, jilid 1 sampai jilid 5. Jilid 1 ada beberapa pasal, jilid 2 ada beberapa pasal, sampai jilid 5. Nah, Mazmur 84 ini termasuk jilid atau buku ketiga. Tentu ketika penulis membagi ini semua mempunyai maksud tersendiri dan ada alasan mengapa membaginya menjadi 5 buku atau jilid. Nah, Bapak Saudara, ternyata alasan atau maknanya adalah di setiap bagian akhir, di setiap jilid atau buku itu terdapat konsep memuji Tuhan. Di mana setiap jilid itu diakhiri dengan syair, terpujilah Allah, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selamanya sampai selamanya. Amin. Ya, amin. Sekali lagi konsep memuji Tuhan sangat kental, sangat dominan di dalam kitab Mazmur ini. Nah, Bapak Saudara, Mazmur 84 tergolong sebagai Mazmur pujian, Mazmur memuji Tuhan atau Mazmur him, di mana penyembahan kepada Tuhan dan pujian kepada Tuhan yang bertahta di Sion atau Yerusalem. Dan Yerusalem menjadi pusat penyembahan orang Israel karena ada rumah Tuhan di sana. Nah, Bapak Saudara, kumpulan pujian atau him dalam Mazmur 84 ini digubah atau disusun oleh Bani Korah atau anak-anak Korah. Siapa mereka? Mereka berasal dari keturunan Lewi yang melayani di bagian musik atau musisi dan juga sebagai penjaga pintu gerbang, tabernakel atau bait suci. Nah, Alkitab memberitahu kita baik tabernakel ataupun bait suci merupakan simbol akan kehadiran Tuhan, di mana kemuliaan Tuhan memenuhi rumahnya. Sehingga tempat ini disebut sebagai tempat tinggal Allah atau rumah Tuhan. Bapak Saudara, Mazmur 84 ini dapat kita dibagi menjadi beberapa bagiannya. Yang pertama ayat 1 sampai 5 merupakan orang-orang yang tinggal dan bekerja atau melayani di dalam rumah Tuhan. Pemazmur dalam Mazmur 84 ini menyatakan kerinduan akan rumah Tuhan. Hal ini dinyatakan melalui ayat 2 sampai 3. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara, tadi saya sudah katakan bahwa ketika pemazmur merindukan untuk berdiam di rumah Tuhan, berarti pemazmur itu sedang merindukan akan Tuhan itu sendiri. Kemudian ia melanjutkan di ayat yang keempat. Bahkan burung-burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Bapak Ibu Saudara, burung pipit digambarkan dalam Alkitab sebagai sesuatu yang tidak berharga. Di Yerusalem burung pipit dijual 2 ekor seduit. Ada juga yang dijual 5 ekor 2 duit. Meskipun burung pipit tidak berharga Bapak Saudara, tetapi seekor pun tidak akan dibiarkan Allah jatuh di luar kehendaknya. Seekor pun tidak akan dilupakan oleh Allah. Dengan demikian burung pipit yang tidak berharga tetap dipelihara dan diperhatikan oleh Allah. Demikian juga kita yang lebih berharga daripada burung pipit, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Pemazmur di dalam Mazmur 84 ini mengatakan, burung pipit dapat menemukan rumah. Bayangkan, burung pipit yang digambarkan tidak berharga tapi dapat menemukan rumah. Bapak Saudara, bukankah Tuhan juga sudah menyediakan rumah untuk kita? Inilah konsep ketidakberhargaan yang menemukan nilai. Karena Yesus Kristus telah menyelamatkan kita.
Dan kita yang tidak berharga karena kita adalah orang berdosa, tetapi kasih-Nya yang menyelamatkan kita. Dan Ia menyediakan rumah untuk kita. Sehingga kita bisa datang kepadanya kapan saja dan di mana saja. Untuk memuji Tuhan seumur hidup kita. Bapak Saudara, Tuhan sudah menyediakan rumah untuk kita. Tuhan sudah menyediakan keselamatan untuk kita. Masakan kita tidak mau merindukan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita sehari-hari. Demikian juga halnya dengan burung layang-layang, merupakan simbol dari kegelisahan dalam Alkitab. Burung layang-layang selalu ada di udara, terbang dari matahari terbit sampai matahari yang terbenam. Dan ketika tiba waktunya untuk menikah dan juga mempunyai anak, burung layang-layang membuat sarang untuk anak-anaknya. Pemazmur di ayat keempat ini menunjukkan bahwa burung layang-layang dapat menemukan sarang untuk anak-anaknya. Hal ini menggambarkan jiwa seseorang yang terpisah dari Tuhan, tetapi menemukan rumah, yaitu di dalam Tuhan sendiri, sehingga menemukan kedamaian yang sejati. Salah satu penafsir yang menafsir Mazmur 84 ini melihat bahwa ada burung-burung yang melayang di dekat rumah Tuhan. Kemudian ia berpikir dan merefleksikan bahwa burung-burung itu membuat rumah mereka. Dan di rumah mereka merasa nyaman. Mereka merasa aman. Termasuk dari ancaman musuh. Karena mereka sudah punya rumah. Demikian juga kita sebagai umat Tuhan, kita perlu membangun rumah kita di dalam Tuhan itu sendiri. Sehingga kita menemukan perasaan yang nyaman, yang aman, dan kedamaian yang sejati itu di dalam Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah kita membuat rumah di dalam Tuhan? Apakah kita telah menemukan kedamaian yang sejati di dalam Tuhan itu sendiri? Atau apakah kita masih sering khawatir dan gelisah hati seperti orang yang tidak percaya di luar sana? Adakah tempat bagi Tuhan di dalam hati dan hidup kita? Adakah kita merindukan kehadirannya di setiap keseharian kita? Atau kita hanya sibuk setiap hari, bekerja dari pagi sampai malam, sehingga kerinduan kepada Tuhan tidaklah lagi yang terutama. Kesibukan telah menjadi penghalang besar, menjadi tembok besar untuk kita berjumpa kepada Tuhan. Kita jarang menikmati waktu teduh kita, membaca Alkitab setiap hari, kita sibuk. Padahal obat untuk mengatasi rindu itu adalah bertemu dengan Tuhan itu sendiri setiap hari. Bapak Saudara, kemudian bagian kedua dari Mazmur 84 ini, yaitu ayat 6-8, mengenai orang-orang atau para peziarah yang menuju ke rumah Tuhan. Nah, Bapak Saudara, banyak penafsir yang mengatakan bahwa Mazmur 84 ayat 6-8 ini merupakan Mazmur ziarah, di mana orang-orang berziarah untuk memuji dan menyembah Tuhan di Sion, di Yerusalem, karena di sana ada rumah Tuhan. Dikatakan di ayat 6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Bapak Saudara, tidak semua orang bisa tinggal di Yerusalem. Pasti mayoritas orang tersebar ya di berbagai penjuru negeri, sehingga banyak orang yang rindu untuk ke rumah Tuhan di Sion. Banyak orang yang rindu untuk datang ke rumah Tuhan, untuk beribadah kepadanya. Untuk itulah orang-orang melakukan ziarah, yaitu mengunjungi tempat yang suci ke rumah Tuhan di Yerusalem. Bapak Saudara, banyak peziarah yang menemukan kesulitan dan juga menempuh perjalanan dari tempat asal mereka sampai tiba di rumah Tuhan di Yerusalem. Di tengah perjalanan biasanya mereka saling menguatkan dan juga mereka saling memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mendatangkan berkat bagi para peziarah yang bisa datang sampai ke rumah Tuhan di Yerusalem. Berkatnya ada di ayat 7 dan 8. Yang pertama dikatakan dalam ayat 7, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Bapak Saudara, sebelum sampai ke Yerusalem, para peziarah harus melewati satu lembah yang namanya lembah Baka atau lembah air mata. Suatu lembah yang penuh dengan semak yang belukar, semak yang berduri, yang panas dan kering,
yang curam atau terjal, lembah yang susah dilewati, sehingga para peziarah yang melewatinya meneteskan air mata, dan disebutlah lembah air mata. Bapak Ibu Saudara, disinilah para peziarah itu diuji. Apakah mereka sungguh-sungguh memiliki kerinduan akan Tuhan, atau hanya sekedar ikut temannya, keluarganya dalam melakukan ziarah ke rumah Tuhan di Yerusalem. Lembah Baka atau lembah air mata ini kini menjadi tempat yang bermata air karena berkat Tuhan tercurah, berkat Tuhan mengalir. Dan juga curahan hujan dari surga mengalir atas para peziarah. Karena Tuhan mendapati bahwa para peziarah ini sungguh-sungguh merindukan Tuhan berasal dari dalam hatinya. Dan Tuhan telah mengubahkan kesedihan menjadi kegembiraan. Meskipun pada faktanya para peziarah sulit melewati lembah ini untuk sampai ke Yerusalem karena tidak ada jalan lain pada saat itu. Tapi hati mereka dipenuhi oleh sukacita oleh karena Tuhan. Sehingga pada akhirnya bersama dengan Tuhan dan kekuatan dari Tuhan, para peziarah ini bisa sampai ke rumah Tuhan di Yerusalem untuk memuji dan beribadah kepada Tuhan. Kemudian berkat yang kedua adalah mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Ini di ayat yang ke-8. Nah, Bapak Ibu Saudara, makna makin lama makin kuat berarti juga berhasil tahap demi tahap semakin berhasil. Nah, dengan kata lain, meskipun lembah Baka atau lembah air mata ini sulit dilewati, bagi mereka yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada para peziarah ini untuk sampai di rumah Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan di sana. Sehingga pada akhirnya mereka bisa sampai ke gerbang kota Yerusalem, masuk ke rumah Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan. Bapak Saudara, kita seperti para peziarah yang melakukan perjalanan bersama dengan Tuhan. Ketika berjalan bersama Tuhan, kita akan menemui banyak lembah-lembah air mata. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara yang baru memasuki tahun baru ini di Januari 2021 sudah ada banyak air mata, sudah ada banyak pergumulan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, carilah Tuhan, rindukanlah akan kehadirannya selalu. Sebab Tuhan adalah tempat kita mengadu persoalan dan tempat dan rumah bagi kita untuk berlindung. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu setiap hati kita mana yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan dan mana yang bukan. Jika kita sungguh-sungguh merindukan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan sukacita untuk menempuh perjalanan iman bersama dengan Dia. Sehingga pada akhirnya kita bisa sampai ke tempat tujuan kita. Kita bisa memuji dan menyembah Tuhan seumur hidup kita. Meskipun kita harus melewati lembah air mata. Bapak Saudara, pemazmur kembali mengungkapkan kerinduannya akan Tuhan di ayat ke-9 sampai ayat ke-12. Dikatakan, ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Bapak Ibu Saudara, ayat ke-9 ini pemazmur memohon doa kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat ayat yang 10 dan ke-12, pemazmur mengatakan bahwa Tuhan adalah matahari, Tuhan adalah surya hidup kita yang selalu menyinari kita. Dan juga Tuhan adalah perisai bagi tempat perlindungan kita. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk kita tidak memuji Dia sebagai inti dari pesan dari kitab Mazmur yang sudah kita pelajari. Bapak Saudara, mari kita fokus ke ayat yang ke-11, dikatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Nah Bapak Saudara, ini sangat unik susunan yang disusun oleh pemazmur ini. Karena ada satu paralel antitesis, paralel yang bertentangan atau berlawanan. Dikatakan lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain.
Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada di kemah-kemah orang fasik. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pemazmur rindu untuk lebih baik satu hari saja berada di rumah Tuhan daripada di tempat lain. Satu hari saja untuk berdiri di ambang pintu rumah Tuhan daripada kediaman orang-orang fasik. Orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan dan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Apakah kita juga memiliki kerinduan yang sama, Bapak Ibu Saudara? Mazmur 84 diakhiri dengan berkat Tuhan kepada para peziarah, kepada umat Allah yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Dikatakan, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Mereka akan berbahagia di dalam Tuhan. Inilah berkat bagi Tuhan kepada setiap orang percaya yang merindukan akan kehadirannya. Saya akan menutup renungan ini dengan sebuah kisah. Ada seorang ibu yang sudah menjadi 30 tahun, menjadi orang Kristen selama 30 tahun. Ia rajin beribadah, ia rajin memuji Tuhan, ia rajin mendengarkan khotbah-khotbah, mendengarkan firman Tuhan. Sampai suatu kali ia tidak pernah datang ke gereja lagi. Temannya bertanya, kenapa kamu tidak pergi ke gereja lagi? Kemudian ibu itu menjawab, percuma saya ke gereja, saya tidak mendapat apa-apa. Setiap kali ibadah saya langsung pulang, saya tidak mendapat apa-apa. Bapak Saudara, perkataan tidak mendapat apa-apa ini kita perlu pertanyakan. Mengapa ibu yang sudah menjadi 30 tahun orang Kristen ini bisa tidak mendapat apa-apa ketika beribadah di rumah Tuhan? Dari sini kita dapat melihat apakah ia sungguh-sungguh merindukan Tuhan ketika ia berada di rumah Tuhan. Atau ibu ini hanya ikut-ikutan teman, keluarga, atau hanya menjadikan ibadah ini sebagai rutinitas atau kewajiban agama setiap minggu. Sehingga ia tidak sungguh-sungguh merindukan Tuhan dan ia tidak mendapat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita seperti ibu ini. Kita yang setiap kali ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, jangan sampai kita tidak mendapat apa-apa. Kita mau merindukan Tuhan dengan sungguh-sungguh berasal dari dalam hati kita. Untuk itu, marilah kita belajar firman Tuhan pada hari ini. Seperti pemazmur dalam Mazmur 84 yang mengekspresikan kerinduan di dalam rumah Tuhan. Bahkan ia menyebutkan bahwa jiwaku hancur oleh karena pelataran-pelataran-Mu ya Tuhan. Kita juga mau sungguh-sungguh merindukan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya di rumah Tuhan, tetapi setiap hari di dalam aspek kehidupan kita. Di dalam keluarga, dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, ataupun di dalam pertemanan kita. Dan di setiap kegiatan atau kesibukan kita, kita sungguh-sungguh mau merindukan Tuhan hadir dalam hidup kita. Bapak Saudara, saya yakin jemaat pasti sangat rindu berada di rumah Tuhan di masa pandemi seperti ini. Kita tidak tahu pandemi ini berakhir kapan, pasti kita sangat rindu untuk duduk di bangku gereja, beribadah kepada Tuhan. Bahkan anak-anak sekolah minggu pun, anak-anak yang sekolah minggu itu pasti sangat merindukan datang ke rumah Tuhan. Rindu ketemu lausenya, rindu bermain dengan teman-temannya. Dan saya percaya ketika Roh Kudus bekerja di dalam hati, anak yang usianya sangat kecil sekalipun, anak itu pasti bisa merindukan kehadiran Tuhan. Merindukan Tuhan menyapa melalui firman-Nya, ataupun puji-pujian di sekolah minggu. Bapak Ibu Saudara, saya juga percaya bahwa anak kecil sekalipun bisa mencari kerajaan Tuhan dalam kehidupannya. Karena kita sudah percaya di dalam Tuhan dan Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Penyembahan kita tidak sebatas hanya di gedung gereja atau rumah Tuhan. Tetapi kita telah dipersatukan oleh Tuhan sehingga kita bisa menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kita bisa memuji Tuhan di rumah, di tempat kerja, di tempat ketika kita jalan-jalan, di tempat ketika makan, dimanapun kita berada. Kita dapat merasakan sukacita yang sangat besar. Karena ada Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Sehingga kita mau memuji Tuhan akan kasih dan kebesarannya. Karena Tuhan adalah surya hidup kita dan perisai tempat kita berlindung. Bapak Ibu Saudara, kelak suatu saat nanti kita sebagai umat Allah dipersatukan. Dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan dan menyembah Tuhan selama-lamanya di surga. Di rumah Tuhan yang kekal.
kita akan bersama-sama memuji, beribadah kepadanya seumur hidup kita. Seperti pemazmur di dalam Mazmur 84 yang mengatakan bahwa ia sangat rindu diam di dalam rumah Tuhan. Dan ketika kita merindukan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita perlu membuat rumah di dalam Tuhan itu sendiri, sehingga kita dapat mengatasi kerinduan kita kepada Tuhan dan menemukan suatu kedamaian yang sejati seumur hidup kita. Seorang pemimpin agama bernama Alexander McLaren berkata, "Jika kita menginginkan rumah yang hangat, aman, terlindung dari setiap angin yang bertiup dan tidak dapat dijangkau oleh musuh, marilah kita seperti burung layang-layang bersarang di bawah atap bait suci. Tuhanlah harapan kita." Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah, yang boleh kami dengar dan pelajari pada malam ini. Bapa, ampunilah kami jikalau kami selama ini tidak sungguh-sungguh merindukan Tuhan, karena kami dihalangi oleh kesibukan setiap hari, sehingga kami lupa untuk datang kepadamu, memuji-Mu dengan mulut kami, dan menyembah-Mu dengan hati kami. Kiranya setelah mendengar firman Tuhan pada hari ini, kami sungguh-sungguh merindukan hadirat-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami tidak mau menjadi orang Kristen yang tidak mendapat apa-apa setelah beribadah, tapi kami mau menjadi orang Kristen, yaitu para murid Kristus yang selalu rindu akan kehadiran-Mu di dalam setiap aspek kehidupan kami. Ketika kami seperti burung pipit yang merasa tidak berharga, ataupun burung layang-layang yang penuh dengan gelisah, ataupun ketika kami sibuk bekerja, kami mau meluangkan waktu untuk mencari-Mu dan menikmati persekutuan dengan-Mu. Di tahun yang baru ini, kami mau lebih rajin dan bertekun untuk saat teduh, karena kami bisa bertemu dengan-Mu. Ya Tuhan, meskipun kami belum bisa datang ke rumah Tuhan, kami mau membuat rumah kami di dalam Tuhan itu sendiri. Dan tiada hentinya, kami mau memuji dan menyembah-Mu seumur hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Persekutuan doa kita sampai di sini. Marilah kita sungguh-sungguh merindukan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.